Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Doujin. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Himchan telah kena marah oleh bosnya karena Himchan telah membiarkan satu kliennya mundur dari kelasnya. Sehingga di sana bos Himchan meminta Himchan untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dan ketika Himchan kepikiran akan hal itu, di sana dia bertemu Purem dan pergi ngopi. Namun saat itu sebuah kabar baik diterima Himchan, di mana saat itu Jumi memberi pesan kalau dirinya akan kembali ikut dalam kelas. Sehingga hal itu membuat Himchan begitu semangat dan segera menemui Jumi. Namun ketika di rumah Jumi, saat itu Jumi seperti memancing Himchan untuk kembali bermain iclik-iclik. Dan hal itu membuat Himchan pusing. Apakah Jumi memang memancingnya, atau itu sebuah perasaannya saja? Akan tetapi di saat Himchan akan pulang, Jumi meminta Himchan untuk mengobrol sebentar. Tapi dalam obrolan itu, Jumi malah berkata kalau dia merasa kurang enak badan karena bakpao padatnya sudah begitu keras. Sehingga Jumi meminta Himchan untuk mengolah bakpao padatnya itu dan juga merasakan betapa enaknya bakpao padat tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk kita gas. Terlihat Jumi yang memohon kepada Himchan untuk memeriksa bakpao padatnya. Namun hal itu membuat Himchan sedikit takut. Apakah ini semua karena Jumi ingin membatalkan kelasnya kembali? Atau memang Jumi ingin sekali iclik-iclik? Dan memikirkan itu semua membuat Himchan pusing dengan sikap Jumi seperti itu. Akan tetapi tiba-tiba Jumi memegang tangan Himchan, membuat Himchan bingung dengan Jumi sebenarnya. Dan di sana Jumi meletakkan tangan Himchan pada bakpao padatnya serta meminta Himchan untuk segera memeriksa bakpao padatnya itu. Dan jika bersedia, Jumi ingin Himchan memakan bakpao padatnya tersebut. Tentu saja mendengar itu semua, Himchan pun bersedia memeriksa bakpao padat Jumi. Bahkan saat itu bakpao padat Jumi sampai bocor dan mengeluarkan isi di dalamnya. Dan saat itu Himchan tak bisa membiarkan hal itu, sehingga Himchan dengan cepat memakan bakpao padat Jumi dengan begitu lembut. Dan saat itu Himchan tak menyangka kalau bakpao padat Jumi memiliki isi yang begitu banyak, hingga Himchan merasa kenyang dibuatnya. Dan karena Himchan telah kenyang, di sana Jumi mengambil alat untuk melunakkan bakpao padatnya itu. Dan terlihat Himchan membantu Jumi membuat bakpao padatnya agar tidak terlalu berat. Walau sudah memakan isi bakpao Jumi dan juga menggunakan alat, Himchan masih bingung kenapa bakpao padat Jumi masih saja keras seperti itu. Dan karena Jumi telah memaksa Himchan membantunya, membuat Himchan tak sabar dan ingin melakukan lebih. Sehingga Himchan mencium Jumi. Dan di sana Himchan meminta Jumi untuk bertanggung jawab. Dan terlihat Himchan memberikan singkong keju kepada Jumi sebagai upah karena Himchan telah membantu Jumi. Tak lama Himchan pun meminta izin kepada Jumi apakah dia bisa kembali bermain icik-icik dengan Jumi. Walau saat itu Jumi tak menjawab Himchan, namun Himchan tahu kalau Jumi setuju akan hal itu. Sehingga Himchan pun tersenyum dan mereka pun bermain icik-icik. Setelah icik-icik selesai, terlihat Himchan yang kepikiran dan merasa kalau dia benar-benar gila. Karena jika sampai Jumi membatalkan kelas kembali, maka Himchan akan kembali dimarahi bosnya. Sehingga Himchan pun sedikit menyesal atas apa yang dilakukan tadi. Dan tak lama, Jumi pun datang hingga membuat Himchan kaget dan langsung meminta maaf kepada Jumi atas apa yang dilakukannya tadi. Namun di sana Jumi bingung apa yang Himchan maksud itu.
Sehingga Jumi bertanya kepada Him-chan, kenapa dia meminta maaf. Dan dengan wajah memerah, di sana Him-chan berkata, kalau dia meminta maaf karena telah mengotori selabi legit Jumi dengan tumpahan keju lumer dari singkong keju miliknya. Dan di sana Jumi berkata, kalau Him-chan memang salah melakukan itu, sehingga Jumi harus mandi untuk membersihkannya. Namun di sana Jumi mengatakan, kalau itu bukanlah sesuatu yang buruk, karena Him-chan juga telah membantu Jumi. Sehingga di sana Him-chan tersenyum dan merasa senang, karena ternyata Jumi memang ingin bermain icik-icik. Saat itu Jumi teringat akan anaknya yang bermain keluar, karena Jumi khawatir kalau anaknya itu kenapa-napa. Sehingga di sana Him-chan pun segera pamit kepada Jumi, karena Him-chan harus kembali mengajar di tempat lain. Dan di sana Jumi pun berterima kasih kepada Him-chan atas bantuannya. Di lain sisi terlihat Mihe yang begitu kesal ketika melihat HP-nya, yang dimana saat itu teman Mihe memberitahu kalau suami Mihe telah pergi dengan wanita lain. Sehingga hal itu membuat Mihe sangat kesal, karena di luar sana suami Mihe malah pergi dengan wanita lain. Dan terlihat karena begitu kesal, Mihe sampai membuang HP-nya itu hingga terpental begitu jauh. Bahkan Mihe terus saja memaki atas apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Di tempat lain di suatu hotel, terlihat suami Mihe yang merasa aneh karena tiba-tiba telinganya berasa gatal, seperti ada seseorang yang membicarakan dirinya di luar sana, yang dimana ternyata saat itu suami Mihe sedang bermain icik-icik dengan fans wanitanya. Waktu pun berlalu, dan saat ini di taman kota terlihat Him-chan yang begitu bahagia karena bisa kembali bersama Jumi. Dan Him-chan tidak kepikiran lagi jikalau Jumi membatalkan kelasnya kembali. Namun ada satu masalah yang membuat Him-chan sedih, karena Jumi sudah menikah dan memiliki suami. Akan tetapi ketika memikirkan itu, saat itu perhatian Him-chan teralihkan oleh dua remaja yang selalu mengganggu Him-chan, yang dimana kedua remaja itu sedang bertengkar karena suatu masalah. Namun di sana Him-chan tak peduli dengan urusan mereka, karena mereka saja selalu mengganggu Him-chan. Saat itu remaja tersebut meminta kekasihnya untuk tidak memanggilnya. Namun karena begitu kesal, kekasihnya itu menarik rambut remaja wanita tersebut hingga wanita itu berteriak kesakitan. Dan hal itu membuat Him-chan terganggu. Kenapa mereka bertengkar di tempat umum? Dan karena begitu kesalnya wanita itu atas perilaku kekasihnya, di sana wanita itu kesal dan menampar kekasihnya itu hingga membuat Him-chan sedikit terkejut. Namun hal itu malah membuat kekasihnya itu tidak terima, sehingga dia kesal dan ingin menampar wanita tersebut. Wanita itu pun takut dan menutup matanya. Namun saat itu tidak terjadi apapun, sehingga wanita itu kembali membuka matanya. Dan ternyata saat itu Him-chan telah menahan kekasihnya itu ketika ingin menamparnya. Tentu saja apa yang dilakukan Him-chan membuat kekasih wanita itu marah, sehingga di sana dia hendak memukul Him-chan. Namun terlihat Him-chan yang lihai dan bisa menghindari pukulan itu. Bahkan saat itu Him-chan berhasil memegang pria itu, dan tanpa ragu Him-chan pun membantingnya hingga terlihat pria itu pingsan karena Him-chan terlalu keras membantingnya. Akan tetapi saat itu Him-chan tak peduli, karena pria itu akan bangun sendiri nantinya. Setelah masalah selesai, Him-chan pun berjalan pergi untuk kembali beraktivitas. Namun saat itu remaja wanita itu memanggil Him-chan, dan dengan wajah memerah, remaja wanita itu berterima kasih kepada Him-chan.
karena telah menolongnya. Dan walau sedikit malu, di sana Him-chan berpamitan untuk pergi. Terlihat remaja wanita itu terus melihat Him-chan, seperti terpesona akan keberanian Him-chan dan juga sikap jantan Him-chan karena menolongnya. Chapter pun berpindah di rumah Mihe. Terlihat Mihe yang sedikit bingung melihat sikap Him-chan yang begitu aneh, karena Him-chan seperti tidak fokus terhadap dirinya. Padahal saat itu Mihe mencoba memancing Him-chan agar Him-chan bisa bermain icik-icik dengan dirinya. Walau Mihe berdandan sangat cantik dan memiliki badan Spanyol, tapi Him-chan tidak menganggap dirinya. Hingga hal itu membuat Mihe begitu kesal atas sikap Him-chan tersebut, yang dimana ternyata saat itu Him-chan tidak bisa melupakan betapa hebatnya Jumi di saat bermain icik-icik. Dan karena itu Mihe meminta Him-chan untuk menunggu sebentar, karena Mihe akan mengeluarkan jurus pamungkas untuk menarik perhatian Him-chan. Akan tetapi saat itu Him-chan tak mengerti apa sebenarnya Mihe inginkan dan kenapa Mihe menunggu. Dan tak lama Mihe pun kembali dengan baju tembus pandang, hingga terlihat serabi legit Mihe yang begitu enak. Apalagi bakpao padat Mihe benar-benar menarik perhatian Him-chan. Dan tentu saja hal itu membuat Him-chan sangat terkejut hingga wajahnya memerah karena Mihe menggunakan baju seperti itu. Dan karena hal itu membuat chapter ini pun selesai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.